Shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali lagi di dalam program pelayanan dari kami Pondok Media Ministry dari Gereja Betel Indonesia Jemaat Pondok Pemulihan Papua. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melanjutkan acara kita yaitu program Saksi Hidup edisi ketiga pada hari ini. Di dalam program acara ini sudah hadir bersama kami di tempat ini yaitu Bapak Erens Matulesi. Beliau adalah seorang anak Tuhan, hamba Tuhan yang punya latar belakang masa lalu yang cukup kelam, yang bisa dibilang ini preman pensiun di tanah Papua ini. Dari latar belakang di luar Papua datang ke Papua dan sekarang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengambil keputusan tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang hanya datang ke gereja hari Minggu, tetapi beliau mau mengambil keputusan untuk melayani Tuhan juga sebagai hamba Tuhan. Baik, saya langsung saja menyapa beliau. Shalom Pak Erens. Shalom Pak Leon. Bagaimana kabarnya? Bersama Yesus saya dahsyat dan luar biasa. Saudara permisa di rumah dimanapun saudara berada untuk mendengar siaran ini, selamat pagi. Iya, selamat pagi, selamat jumpa ya. Baik, Pak Erens, saya waktu pertama kali dengar nama dari Pak Erens ini, bincang-bincang kita ini santai saja ya. Iya. Tetapi kita akan menggali kehidupan dan biarlah kita sama-sama bisa memberkati orang lain lewat kesaksian hidup kita. Saya kalau pertama kali dengar nama Pak Erens Matulesi, saya ini berpikir ini orang ini nama siapa? Apakah ini Lawrence atau mungkin pas lahir bapak dan mama lihat, wah ini anak keren, artinya sangat keren gitu. Atau mungkin Pak Erens bisa kasih tahu Pak Erens punya nama lengkap dan latar belakang keluarga singkat saja. Iya, saya nama Erens Matulesi. Saya tepat lahir di Ambon, anak kedua dari 7 bersaudara. Oke Pak Erens, saya dengar Fam Matulesi di belakang juga. Saya ingat waktu saya sekolah dulu ada satu pejuang dari tanah Maluku ya, yaitu Thomas Matulesi atau seringkali yang kita bilang Patimura. Apakah mungkin Bapak dong masih keluarga kan? Ya, kamu bilang itu Thomas Matulesi itu satu keturunan dari kita. Jadi kita adalah anak cucu dari Thomas Matulesi. Oke, berarti kalau dapat uang 1.000 jangan lupa ingat Pak Erens punya keluarga. Ya, oke. Baik Pak Erens, saya langsung saja ingin menanyakan ke Pak Erens tentang masa lalu Pak Erens. Saya sempat dengar bahwa Pak Erens ini punya masa lalu bisa dibilang ini preman, tukang pukul dan tukang-tukang yang lain ya, tapi yang negatif ini. Mungkin Pak Erens bisa cerita sedikit tentang masa lalu kehidupan Pak Erens yang kelam, yang kalau diingat hari ini mungkin menyesal, malu dan lain sebagainya, dan mungkin berharap bahwa ke depan teman-teman, anak-anak atau sahabat tidak melakukan hal yang buruk seperti itu. Silakan, boleh disaksikan. Ya, masa lalu saya khususnya waktu masih anak-anak dari SD, itu saya di kelas itu selalu nakal. Dalam pengertian bahwa dalam kelas itu saya biasa jadi tukang pukul untuk satu kelas itu, ya antara nomor 1 atau nomor 2. Dalam pengertian kalau saya punya teman yang nomor 1 dia tidak masuk, berarti itu dalam kelas semua itu mereka pada takut saya. Apapun yang akan saya buat tetap mereka akan takut. Saya jaga pajak maupun dan lain sebagainya. Iya. Itu yang masa anak-anak. Oke, terus? Kemudian yang setelah saya lulus SMA, saya ke sebelum lulus biasa kan kita di Ambon itu anak-anak laki-laki, mereka punya kerinduan bahwa tetap lulus SMA kita harus main Jakarta. Kenapa kita ingin ke Jakarta? Karena ada momen di mana teman-teman bilang bahwa kau sudah pernah ke Jakarta kah belum? Kalau kau belum pernah ke Jakarta, hati-hati, jangan sampai kau mati. Tuhan Yesus tanya, kau pernah lihat Monas kah belum? Ya itu yang memacu kita semua bahwa tidak bisa, saya juga harus ke Jakarta. Akhirnya waktu lulus SMA,
teman-teman saya pada daftar untuk kuliah, tidak. Saya tidak kuliah, saya pergi ke Jakarta dulu. Artinya sampai tujuan saya ke Jakarta. Sampai ke Jakarta rencananya untuk tinggal dengan om, ya memang tinggal dengan om. Tapi ya omnya begitu ya, karena om belum nikah, om kerja, ya kesibukannya om masing-masing, saya juga cari kesibukan. Akhirnya saya ikut pengamen. Saya ngamen di kampung-kampung, yaitu saya tinggal di daerah Ciledug. Saya ngamen dari satu daerah ke daerah yang lain. Kalau masih ingat Pak Leon, dulu itu ada zaman yang namanya biskuit beracun. Oke, iya. Itu sekitar tahun 89 ya itu. Itu saat itu saya di sana. Jadi kita akan sweeping orang-orang yang selalu berjalan, karena mereka dibilang bahwa mereka akan kasih masuk obat-obat di dalam makanan-makanan. Janji saya dengan teman-teman, biasa kita sweeping mereka. Jadi biasanya kalau ketemu itu tetap kita babat mereka semua. Yaitu masa-masa di saat saya di Jakarta. Kemudian di saat saya kembali tahun 90, saya ada sekitar 3 atau 4 tahun di Ambon. Kemudian saya datang ke Papua. Tepatnya saya ke Sorong tahun 94. Itu pertama kali saya merantau, saya punya adik-adik, saudara-saudara semua masih tetap di Ambon. Yeah. Kemudian saya kerja di perusahaan kayu plywood di Sorong tahun 90. Pas tahun 90 saya masih kerja 4 bulan. Saya sudah kenal masalah karena bakelai biasa anak-anak kami di Sorong, anak Ambon. Kita bakelai sama anak-anak Makassar. Salah satunya saya bersama ada 2 teman. Kita pukul 1 orang anak itu sampai dia opname. Akhirnya saya ditahan. Saya ditahan, kemudian dalam masa kesendirian saya disidang. Artinya diputuskan saya harus masuk lembaga di Sorong selama 7 bulan. Oke, jadi sempat masuk lembaga ya? Iya, saya masuk. Baik, Pak Erens, sebelum lanjut, saya tadi mendengar Pak Erens cerita berarti masa kecilnya ini dilalui di kampung halaman di Ambon ya, sampai dengan SMA. Begitu lulus tidak kepingin lanjut kuliah ya, tetapi ingin ya kayak tadi pingin pergi ke kota besar. Padahal saya pernah dengar ada orang Ambon yang bilang ke saya juga bahwa sekejam-kejamnya Ibu Tiri masih lebih kejam ibu kota, tapi ini masih nekat ke kota besar juga ya. Nah, dan sampai di Jakarta, daerah Ciledug itu saya pikir satu kehidupan kota besar yang cukup keras ya. Tetapi itu ajang pembuktian diri. Nah, di sini yang saya mau tanya buat Pak Erens, latar belakang keluarga di Ambon kan Kristen toh? Iya, Pak. Orang tua ajar ibadah dan lain sebagainya. Tapi kenapa bisa jadi nakal begini? Mungkin bisa cerita sedikit, waktu kecil sempat diajak ke gereja dan lain sebagainya atau tidak? Iya, waktu kecil saya termasuk anak yang rajin juga pergi sekolah minggu. Tapi namanya kenakalan anak-anak gitu, Pak. Apa yang membuat? Kira-kira apakah lihat orang tua keluarga, orang juga bikin ini, saya juga ini, don juga ini, atau mungkin pengaruh teman-teman yang bikin jadi nakal? Iya, itu pengaruh daripada lingkungan dan teman-teman di sekolah. Karena kebanyakan kita di sekolah itu, kita rencana bahwa tetap lulus SMA kita harus pergi ke Monas. Oke, Bapak Ibu Saudara dengar. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa firman Tuhan itu benar. Pergaulan yang buruk itu pasti akan merusak kebiasaan yang baik. Keluarga Kristen, keluarga hamba Tuhan tidak menjamin, tetapi hanya kuasa doa dan perlindungan Tuhan, sehingga kita perlu untuk memperhatikan juga pergaulan dari anak-anak kita, karena itu akan menentukan masa depan mereka seperti apa. Oke, mungkin bisa diceritakan terakhir waktu Pak Erens nakal mulai dari Ambon lanjut ke Jakarta dan sampai kepada Papua di Sorong. Kira-kira kalau Pak Erens ingat, kejahatan apa yang menurut Pak Erens paling parah yang saya pernah buat, dan kalau saya bisa mengulang kembali, saya dikasih kesempatan, saya tidak mau lakukan itu, yang membekas sampai hari ini, kira-kira apa? Iya, kalau kenakalan yang masih membekas di saya pun hidup itu, saya ingat waktu kenapa sampai saya harus masuk lembaga. Artinya di sini bahwa kita pukul orang sampai orang itu dia harus opname. Dan saya pikir bahwa karena masa kesendirian saya di Sorong, saya bilang, Tuhan, kalau kenapa saya harus masuk lembaga, kenapa saya tidak masuk di Ambon saja? Karena di sini tidak ada saudara-saudara yang harus melihat saya. Yaitu yang menjadi penyesalan saya sampai saat ini. Karena saya pukul orang itu yang sampai dia opname. Oke. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
apa yang Pak Eren sampaikan, mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua juga, bahwa pada saat kita menyakiti orang lain sesama, selalu ada akibat yang akan kita tanggung. Dan beliau sangat menyesal karena itu berakibat sudah jauh dari keluarga, lonely sendiri, dan ada dalam lembaga. Kita akan terus mendengarkan kesaksian perjalanan kehidupan dari hamba Tuhan Pak Ernst Matulesi. Namun sebelumnya kami ingin membawakan sebuah pujian, dan saya percaya pujian ini akan memberkati kita semua, yaitu tiada seperti Yesus yang telah menjamah hati kita. Tuhan memberkati. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy is flows like a river's mine. Healings come from your hands. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku, dan tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Yesus. Tiada seperti kau yang telah menjamah segenap hatiku, dan tak seorang pun di dalam hidup ini seperti kau, Yesus. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none. There is none. There is none like you. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah pujian yang boleh kami bawakan untuk Bapak Ibu Saudara, yaitu tiada yang seperti Yesus, yang
mengasihi kita, menerima kita apa adanya, di saat kita sendiri, bahkan mungkin di saat semua orang meninggalkan kita. Amen. Karena masa lalu, kejahatan, dosa yang kita buat. Tapi dengar, sepanjang Tuhan Yesus masih berikan kita nafas hidup, Tuhan Yesus mengasihi engkau, saya, Pak Erens, dan kita semua. Amen. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan hamba Tuhan, Bapak Erens Matulesi. Ya, Pak Erens, kita kembali lanjutkan lagi ya. Tadi Pak Erens sudah menceritakan tentang perjalanan hidup masa lalu beliau, tentang bagaimana dulu dia di kota Ambon nakal dan tamat SMA, melanjutkan bukan kuliah tapi melanjutkan kenakalan di kota besar di Jakarta, dan akhirnya pada tahun 90-an beliau ada di tanah Papua di kota Sorong dengan kenakalan yang terus bertambah sampai akhirnya masuk lembaga. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Erens, mungkin boleh menyaksikan kepada kita semua, baik seluruh jemaat dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mungkin Pak Erens bisa menceritakan kepada kita semua tentang kapan Pak Erens mengalami yang namanya titik balik, yaitu berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mengambil keputusan untuk, saya mau tinggalkan hidup saya yang lama, yang nakal, tukang baku pukul dan lain sebagainya, dan saya mau buka lembaran baru dengan Tuhan. Mungkin Pak Erens bisa saksikan buat kita semua. Iya, setelah saya di kota Sorong, kemudian saya ke Jayapura ikut. Saya punya saudara di sini, yaitu Pak Novi sama kakak saya yang ada. Kemudian waktu itu saya sudah kerja, dan saya kerja di koperasi simpan pinjam. Akhirnya saya merasa bahwa saat ini saya sudah berumur, saya sudah umur 37. Saya pikir, Tuhan, saya harus cari seorang teman untuk berumah tangga, dan saya mau untuk bertobat. Artinya mau hidup yang baru, karena saya melihat bahwa saudara saya Pak Novi ini setiap malam itu dia selalu keluar. Katanya, gimana? Ketemu dengan teman-teman di gereja, ketemu dengan teman-teman di gereja. Dia bilang, kok gereja-gereja terus? Dia bilang, yo, satu saat nanti kau akan ikut saya, dia bilang gitu. Haleluya. Sudah. Pasnya satu kali saya sakit, kemudian saya minta Pak Novi untuk berdoa. Minta Pak Novi berdoa, setelah saya sembuh, dia kira mungkin saya sudah mau ikut dia untuk ke gereja, tapi belum juga. Dan akhirnya saya ketemu dengan saya punya perempuan ataupun cewek, dan saat ini menjadi istri saya, Ibu Mei. Pas dia gereja di gereja Rock, yaitu gembalanya Pak David Halim yang sudah almarhum. Kemudian setelah kita menikah di Sentani di gereja GKI, setelah habis nikah dia bilang, Pak, satu kali ikut saya ke gereja kah? Lalu saya mulai ikut dia pergi gereja di gereja Rock. Setelah masuk di gereja Rock, saya ini biasa kalau pergi gereja duduk belakang, sedangkan saya Tuhan ini selalu ingin untuk duduk nomor 2 atau nomor 3 dari depan. Waktu saya ke depan duduk sama dia, akhirnya saya tidak bisa kemana-mana. Akhirnya firman disampaikan gitu, kayak macam mengubah saya punya hati, lain daripada yang lain waktu sementara saya di gereja lama gitu. Dari situ titik baliknya saya mulai bertumbuh dalam Tuhan. Saya kerja koperasi, saya tinggalkan koperasi, saya berhenti, dan saya mulai di rumah sendiri dengan istri kerja. Waktu itu saya belum kerja, dan di situ saya mulai temukan pelayanan, karena saya pindah ke AB dan ketemu dengan Pak Novi, kemudian diajak untuk masuk di GB Pondok Pemulihan, dan ketemu dengan Bapak Gembala dan teman-teman, antara lainnya Pak Bobi dan teman-teman bapak-bapak yang lain. Saya mulai bertumbuh di dalam Tuhan. Saya menjadi koordinator bapak-bapak di Jemaat Pondok Pemulihan AB waktu itu, dan sampai dengan saat ini, puji Tuhan, saya menjadi berkat bagi teman-teman yang ada di sekeliling saya, khususnya bapak-bapak yang saat ini ada di Sentani. Baik, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar dari kesaksian dari Pak Erens, bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita perlu menggarisbawahi bahwa perjumpaan dengan Tuhan tidak harus dalam sebuah momen KKR, tidak harus dalam sebuah momen ibadah-ibadah tertentu yang dalam tanda kutip orang merasa bahwa saya harus merasakan suasana-suasana yang dramatis, tidak. Tetapi pada waktu
dia ikut istrinya duduk di depan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Dan hanya lewat firman Tuhan, beliau dijamah Tuhan, beliau ambil keputusan untuk mau berubah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan sekarang beliau mau mengambil keputusan untuk bersama-sama melayani Tuhan. Kalau tadi beliau ceritakan tentang Pak Novi, saudara beliau adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendoa yang aktif melayani Tuhan juga. Sedangkan kalau tadi beliau sampaikan gereja Rock adalah salah satu gereja Bethel Indonesia, jemaat Rock atau Batu Karang, representasi of Christ Kingdom. Dan di situ dimana istrinya pada awal mula berjemaat situ, dan beliau bisa mengenal, beliau bisa mengalami lawatan Tuhan, dan sekarang beliau ada bersama-sama berjemaat di GBI Pondok Pemulihan untuk melayani Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara, kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terlibat dalam pelayanan ini. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh bersama-sama mendukung kegiatan pelayanan dari saksi hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tadi Pak Erens menceritakan tentang itu, dan saya ingin menanyakan satu hal yang paling penting. Jika seandainya sekarang Ibu kekasih Ibu Mei sedang menyaksikan program ini, kira-kira apa yang Pak Erens mau sampaikan sebagai suami kepada beliau? Karena seorang istri yang tidak hanya menjadi istri tapi teman hidup yang bisa membawa Pak Erens mengalami Tuhan dan sekarang ada dalam Tuhan. Boleh disampaikan kalau Ibu menyaksikan ini, silakan. Iya, kepada istri saya, Ibu Mei Turlilasut, saya bersyukur karena Tuhan memberikan istri yang terbaik bagi saya. Saya percaya bahwa ini pergumulan hidup saya juga buat istri saya, bahwa pertama waktu saya mulai mencari istri, saya berdoa, saya minta Tuhan, saya ingin istri yang putih, yang kulitnya putih, karena dulu saya punya pacar sama tuh kulit hitam. Akhirnya Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan kasih saya punya istri yang betul-betul luar biasa, dan dia senantiasa selalu mendampingi saya dalam keadaan apapun. Dia bisa terima saya dalam keadaan yang saya tidak kerja maupun dalam kekurangan saya, dia bisa menerima. Dan dia juga menjadi contoh bagi hidup saya karena dia penuh dengan kesabaran. Meskipun dulu waktu pertama menikah saya pernah pukul, saya pernah tetapi itulah masa dulu. Setelah saya sudah bertumbuh dalam Tuhan, dan saya percaya istri saya yang menguatkan saya sampai dengan saat ini. Kira-kira apa yang mau disampaikan seandainya kalau istri menyaksikan? Ya, Ibu Mei yang Tuhan Yesus kasih, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi saya, wanita yang sangat sabar, yang mendampingi saya dalam keadaan susah maupun senang. Dan sampai saat ini kita berdua saja tinggal di Sentani. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Amin. Ibu Mei mungkin sudah dengar, dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Erens, di mana Tuhan memberikan pasangan hidup itu selalu yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk jangan lupa subscribe acara kita. Dan kami juga mau menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, hai saksi hidup, jika Bapak Ibu Saudara mau mengirimkan salam buat keluarga yang ada di mana saja berada, Bapak Ibu Saudara boleh mengirimkan pesan WhatsApp kepada nomor yang sudah terserah di bawah. Ini ada satu kiriman dari salah satu saudara kekasih dalam Tuhan yang menyaksikan program ini, menyapa kita. Halo saksi hidup, mau kirim salam buat keluarga yang ada di Batam, yang saat ini sedang dalam masa PSBB ya. Semoga selalu kuat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Kami juga mengajak atensi dari Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung juga dalam program acara ini untuk menyapa keluarga dimanapun berada. Silakan mengirim pesan. Jika saudara ingin mengirimkan salam-salam, kesaksian dan juga saran, bisa langsung di WhatsApp kepada nomor 0812 833 93 576. Sekali lagi nomor di bawah ini 0812 833
93576 dengan cara ketik Hai Saksi Hidup spasi isi pesan, mention hashtag Saksi Hidup dan stay home. Baik, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kami mengajak atensi Bapak Ibu Saudara untuk bergabung dalam acara Saksi Hidup ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like acara kita sehingga boleh menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pak Erens, tadi Pak Erens sudah menceritakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat pasangan hidup. Ini pesan buat anak-anak muda, berdoa dari sekarang. Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik yang dalam Tuhan. Saya percaya pasangan hidup yang dari Tuhan, dia tidak akan membuat kita jauh, apalagi meninggalkan Tuhan. Amen. Tapi pasangan hidup yang dari Tuhan, pasti akan dia membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan terus melanjutkan perbincangan kita, Pak Erens, dan kami ingin menyanyikan sebuah pujian lagi buat Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah pujian ini menjadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar membakar. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku. Baik Pak Erens yang Tuhan Yesus kasih, saya percaya itu satu pujian lama ya. Amin, ya. Saat ketong semua masih kecil ya. Iya, betul. Yang dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Ade Manuhutu ya. dari Ambon juga. Iya. Nah, pujian yang kita nyanyikan tadi itu berbicara tentang hidup kita, masa lalu kita yang putus asa, yang tidak berarti ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Erens untuk membagikan kesaksian yang terakhir buat kita tentang kalau tadi masa lalu Pak Erens baik di Ambon, di Jakarta, di Papua sampai akhirnya masuk lembaga. Lalu Pak Erens menceritakan bagaimana mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat istri, lewat saudara Pak Novi yang berdoa terus sehingga Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang membawa Pak Erens mengalami berjumpa dengan Tuhan. Oke, mungkin sekarang Pak Erens bisa menceritakan kepada kita secara singkat tentang
sekarang aktivitas kegiatan pelayanan yang Pak Erens lakukan di dalam Tuhan setelah hidup di dalam Tuhan? Ya. Boleh diceritakan buat kita? Ya, pas setelah saya bergabung di Jemaat Pondok Pemulihan, waktu itu saya masih tinggal di AB dan saya mengikuti kegiatan-kegiatan komsel di jemaat ini, beribadah di tempat ini. Dan kemudian waktu itu kita punya koordinator Bapak Emsa, dia mengajak saya untuk bisa menjadi pemimpin ataupun PKS salah satu komsel yang ada. Dan saya bersama teman-teman yang lain kita selalu mengikuti akan kegiatan Bapak-Bapak, yaitu komsel-komsel yang selalu diadakan pada hari-hari Rabu ataupun hari-hari yang lain. Dan saya bisa menjadi teladan bagi teman-teman di tempat ini sehingga Bapak Gembala bisa menunjuk saya untuk bisa menjadi koordinator daripada Bapak-Bapak, dan saya bersama dengan Pak Dudung, kemudian saya dengan Pak Herman, dan sampai dengan saat ini kemudian Tuhan berkati saya yang luar biasa, saya bisa mempunyai rumah dan saya pindah ke Jemaat Sentani. Setelah sampai di Sentani, saya bergabung dengan Bapak-Bapak di Sentani. Kemudian saya ditunjuk juga menjadi PKS di Bapak-Bapak di Sentani. Oke. Sekarang Pak Erens dipercayakan oleh Tuhan lewat pemimpin jemaat Gembala Sidang menjadi koordinator bagi Bapak-Bapak, dan setelah beliau Tuhan memberikan hadiah, sudah memiliki rumah dan tempat tinggal yang luar biasa sekarang dan berada di Sentani. Beliau menjadi salah satu pemimpin kelompok sel ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jangan sia-siakan perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Perjalanan hidup kita dengan Tuhan di dunia ini hanya sekali. Nah, seperti halnya Pak Erens. Nah, terakhir saya ingin Pak Erens boleh menyampaikan pesan terakhir buat mungkin ada saudara-saudara kita yang menyaksikan ini yang punya masa lalu kelam, bahwa jangan menyesal, belum terlambat. Mungkin silakan singkat aja. Ya, kepada teman-teman semua dimanapun saudara berada, bahwa Tuhan mempunyai rencana dengan kehidupan kita masing-masing. Jadi jangan kita putus asa dalam keadaan apapun yang saat ini kita alami. Artinya dalam keadaan kita dosa maupun dalam kita jatuh, kita percaya bahwa satu saatnya nanti Tuhan akan memulihkan kita. Karena itu terbukti dengan kehidupan saya, bahwa dulunya saya anak yang bandel, anak yang luar biasanya kenakalannya, sampai saya harus masuk lembaga dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai saat ini saya berada dalam keadaan yang sehat dan sudah mempunyai rumah tangga, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sanggup untuk memberikan yang tidak baik menjadi yang terbaik bagi kita semua. Amin. Oke, terima kasih Pak Erens. Bapak Ibu Saudara, di akhir dari segmen ini kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari kita sama-sama berdoa dalam Tuhan. Mungkin engkau yang punya beban yang berat, kau punya masalah dalam rumah tangga, kau punya masa lalu yang buruk. Dengar sekali lagi firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang boleh menyaksikan program Saksi Hidup. Apapun latar belakang masa lalu kami semua, kami percaya jika Tuhan masih beri kami nafas hidup, Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami bertobat dan kami kembali kepada Tuhan. Dan kami percaya hari ini kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan kami yang jatuh dan terikat dengan dosa, Tuhan pulihkan. Sebab kami percaya firman Tuhan, jika kami mengaku dosa kami, Tuhan setia dan adil, mengampuni dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat Pak Erens, bersama dengan istri Ibu Mei, Tuhan terus memberkati, memakai, menjadi alat bagi hormat kepada nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, terima kasih boleh menyaksikan tayangan kita bersama. Jangan lupa untuk subscribe dan like program acara ini, sehingga boleh menjadi berkat lebih lagi bagi banyak orang. Sampai kita berjumpa kembali dalam program Saksi Hidup edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.